Bab 119. Dibuka. Adik, apakah kamu ingin membunuh gadis itu sebelumnya? Lesti Kin memandang warrior yang dan bertanya dengan serius. Warrior yang sedikit terkejut, dia sembunyikan dengan baik pada saat itu, tidak menyangka akan diketahui oleh gadis di depannya. Tanpa menyembunyikannya saat ini, dia mengangguk. Lesti Kin berkata dengan suara yang dalam, "Adik, kakak tidak tahu dendam macam apa yang kamu miliki dengannya atau istana bunga, tetapi kakak ingin memberitahumu bahwa bahkan jika kamu ingin membunuhnya, kamu tidak boleh melakukannya di siang hari, sama juga terhadap orang partai Yuan itu. Karena begitu kamu membunuh mereka dan diketahui oleh anggota sekte mereka, kamu akan sengsara. Bagaimana jika mereka menyerang terlebih dahulu?" Warrior yang tertawa. "Tetap saja tidak bisa." Lesti Kin berkata, "Kecuali pendukungmu tidak lebih lemah dari istana bunga dan partai Yuan." Warrior yang tersenyum, tidak berbicara. Sebenarnya, ketika murid partai Yuan itu menyerang barusan, dia siap untuk mengambil tindakan untuk membunuh Yuan Wargong dan Nanda Su, tetapi sayangnya, dia diblokir oleh Lesti Kin di sebelahnya. Jelas, Lesti Kin ini telah dengan jelas melihat niatnya, jadi dia tidak berusaha menyelamatkannya sama sekali, melainkan pria dan gadis itu. Meski kekuatannya hanya di peringkat 9 pendekar hitam, jika dia menampilkan langkah angin, ditambah berkah dari sepatu angin dan niat pedang, dan serangan kejutan, dia masih sangat yakin bahwa salah satunya dapat dibunuh dengan pedang, tetapi jelas, Lesti Kin di sebelahnya tidak ingin dia melakukan apapun di sini. Tapi itu tidak masalah, ketika dia memasuki makam Kaisar Zhou, dia memiliki banyak kesempatan. Sambil menggelengkan kepalanya, tanpa memikirkannya, warrior yang menutup matanya dan menunggu seseorang untuk membuka makam Kaisar Zhou. Dia tahu dari percakapan orang-orang ini bahwa seseorang akan datang untuk membuka makam Kaisar Zhou, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu. Lesti Kin melirik Nanda Su yang sedang berbincang akrab dengan Yuan Wargong, lalu melirik warrior yang lagi, alisnya terkulai, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakak seperguruan Fino Wei, orang itu benar-benar warrior yang... Di gerbang istana, seorang murid sekte pedang bertanya pada kakak seperguruan di depannya. Pemuda bernama Fino Wei mengangguk dan berkata, setelah pedangnya membunuh Yanto Liu dalam sekejap, dia tidak muncul di sekte pedang. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Dia benar-benar membunuh Yanto Liu dari alam bawaan dengan satu pedang. Ada kecurigaan dalam suara pemuda yang bertanya sebelumnya. Fino Wei melirik warrior yang dengan tatapan rumit, dan berkata, "Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan aku dengar dari kakak seperguruan Fredkin," katanya warrior yang tidak melakukan yang terbaik ketika dia melawan Yanto Liu. Selain itu, kakak seperguruan Fredkin juga mengatakan bahwa jika warrior yang bertarung di peringkat murid bagian luar, dia pasti tidak akan kesulitan masuk 10 besar dengan kekuatannya. Tentu saja, diperkirakan dia sekarang nomor 1. Mengenai warrior yang, mereka para murid bagian luar tentu saja tidak asing, ini lebih potensial dari keberadaan Fudo. Peringkat murid bagian luar nomor 1. Pemuda itu berbisik, dengan kata lain, dia sekarang adalah orang pertama di bagian luar sekte pedang kita. Jangan bicara tentang pintu luar, meskipun itu murid bagian dalam, aku khawatir banyak lawan yang bukan tandingannya, kata Fino Wei dengan sungguh-sungguh. Kakak seperguruan Fino Wei, apakah kita perlu pergi menyapanya? Tanya anak laki-laki itu. Fino Wei ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia seharusnya melihat kita sebelumnya. Karena dia tidak menyapa kita, aku rasa dia bukannya tidak ingin bertemu dengan kita, melainkan tidak leluasa, jadi mari kita tunggu dan lihat situasi.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang, alun-alun di gapura istana penuh dengan orang, setidaknya puluhan ribu orang. Selain Partai Yuan, Istana Bunga, dan Sekte Pedang, juga ada akademi kerajaan dari Kekaisaran Qin dan murid-murid dari keluarga hebat Kekaisaran Qin. Tiba-tiba, warrior yang telah menutup matanya dan menenangkan pikirannya pun membuka matanya, lalu mengulurkan dan meraih beberapa tangan Lesti Qin, berbalik dan berjalan ke satu arah. Meskipun Lesti Qin tidak mengerti mengapa warrior yang tiba-tiba bersikap seperti ini, dia tidak melawan dan membiarkan warrior yang meraih tangannya dan berjalan menuju sudut di sebelah kanan. Tidak lama setelah kepergian warrior yang dan Lesti Qin, seorang pria berjanggut muncul tidak jauh dari posisi asli warrior yang dan Lesti Qin. Pria berjanggut itu melihat sekeliling, ketika dia tidak menemukan warrior yang dan Lesti Qin. Pada saat itu, kilatan keraguan melintas di matanya. Dan pada saat ini, seorang pria paruh baya juga datang ke sisi pria besar berjanggut itu. Pria besar berjanggut itu melirik pria paruh baya itu, mendengus dingin, dan menghilang di tempatnya. Pria paruh baya itu juga melihat sekeliling, dia merasakan napas keduanya sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan, napas menghilang ketika dia tiba di sini. Setelah beberapa saat, pria paruh baya itu juga bergerak dan menghilang di tempatnya. Dalam bayangan sudut tembok, warrior yang dan Lesti Qin berdempetan satu sama lain, dan mereka berdua berkonsentrasi, perisai ungu menutupi mereka berdua. Setelah sekitar 1/4 jam, cakar macan tutul ungu di bahu warrior yang melambai, cahaya ungu menghilang, macan tutul ungu menganggukkan kepalanya ke warrior yang menghela nafas lega kali ini. Mereka sudah mencari ke sini. Lesti Qin bertanya dengan suara yang dalam. Warrior yang mengangguk dan berkata, si kecil memberitahu aku sebelumnya bahwa seseorang sedang mencari kita dengan pikirannya. Jadi aku buru-buru menarik kamu pergi. Untungnya, cahaya ungu si kecil dapat mengisolasi kesadaran ilahi, jika tidak, kita berdua berada dalam masalah besar hari ini. Setelah berbicara, warrior yang mengulurkan tangan dan mengusap kepala si kecil, dan berkata, terima kasih lagi kali ini. Mata macan tutul ungu mengerjap, lalu cakar kecil itu menyentuh pipi warrior yang seolah mengatakan tidak perlu terima kasih. Melihat macan tutul ungu yang begitu manusiawi, sentuhan kasih sayang melintas di mata Lesti Qin, dan bertanya, adik, katakan dengan jujur pada kakak, apakah itu benar-benar Raja Monster? Warrior yang tersenyum dan menatap macan tutul ungu dan berkata, makhluk kecil, katakan padanya apakah kamu adalah Raja Monster? Macan tutul ungu menatap Lesti Qin dan menggoyangkan kepalanya. Lesti Qin senang, dan mau tidak mau mengulurkan tangannya ke arah macan tutul ungu untuk memeluknya, tetapi macan tutul ungu tidak mau dipeluk olehnya. Dalam sekejap muncul di bahu warrior yang. Adik, kamu biarkan dia memelukku, lalu aku memelukmu, bagaimana? Warrior yang. Keduanya kembali ke alun-alun istana lagi, tetapi kali ini mereka sedikit lebih berhati-hati. Mereka bersembunyi di bagian belakang kerumunan, dan keduanya berganti pakaian, ditambah dengan isolasi kesadaran macan tutul ungu, keduanya aman untuk saat ini. Sekitar 1 jam kemudian, seorang pria paruh baya terbang dari kejauhan. Melihat pria paruh baya itu, gerbang istana yang semula berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Karena di belakang pria paruh baya ini ada sepasang sayap yang ditransformasikan oleh energi hitam, yang merupakan simbol dari alam spiritual. Tatapan pria paruh baya itu perlahan menyapu orang-orang di bawah, dan akhirnya pandangannya tertuju pada Partai Yuan dan yang lainnya. Melihat pria paruh baya itu, Partai Yuan dengan cepat memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu sedikit mengangguk.
Kemudian dia berkata dengan lantang, semuanya. Aku tetua dari Partai Yuan, namaku Kuardisu, dan aku juga orang yang bertanggung jawab untuk membuka makam Kaisar Zhou tahun ini. Makam Kaisar Zhou ini dibuka setahun sekali, dan siapapun bisa masuk. Di dalamnya ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa kalian dapatkan adalah tergantung jodoh masing-masing. Tetapi jika ada yang menemukan batu energi level atas, atau stempel Kaisar Zhou, pastikan untuk menyerahkannya. Tentu saja, kami akan memberimu imbalan yang sesuai. Semua orang di lapangan mengangguk dan menyetujui. Tentu saja, tidak ada yang tahu apakah ini pernyataan jujur. Batu energi terbaik. Segel Kaisar Zhou. Warrior yang menoleh dan bertanya kepada Lestikin, aku tahu batu energi, tapi apa itu batu energi terbaik dan segel Kaisar Zhou? Mengenai ketidaktahuan warrior yang, Lestikin tidak terkejut. Dia menjelaskan pada saat ini, energi batu yang paling bagus berkali-kali lipat lebih baik daripada energi batu biasa. Misalnya, energi hitam di tubuh Master Alam Pemenang Abis, jika menggunakan energi batu biasa, diperkirakan butuh 100 atau lebih, dan butuh 1 atau 2 jam untuk menyerapnya sepenuhnya. Tetapi jika menggunakan energi batu terbaik, hanya perlu 1, dan paling lama 4 jam. Ini barang bagus. Warrior yang sedikit tergoda setelah mendengar ini. Ini adalah versi energi batu yang disempurnakan. Seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, karena ada energi batu terbaik di dalamnya, mengapa 6 kekuatan utama dan kekaisaran Qin tidak masuk sendiri? Maksud aku mengirim yang super kuat untuk masuk, seperti alam spiritual. Karena makam Kaisar Zhou ini hanya bisa dimasuki oleh pendekar hitam di bawah alam pemenang dan alam pemenang. Mengenai alasannya, menurutku seharusnya ada kesepakatan antara semua kekuatan besar, atau mungkin ada sesuatu yang misterius di makam Kaisar Zhou. Intinya, aku tidak terlalu jelas. Jangan tanya aku, kakak tidak tahu segalanya. Lestikin sedikit tidak senang. Warrior yang hendak berbicara, pada saat ini, Gadis Li sang master alam spiritual mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke atas gerbang istana. Jimat meledak di udara begitu terbang ke udara. Dengan suara ledakan, cahaya rune di dinding istana meredup. Pada saat yang sama, banyak orang bersorak dan bergegas menuju gerbang istana. Bersambung.